Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu jenis begonia favorit saya juga, yaitu begonia South Silver. Apa aja yang kita bahas? Yang pertama adalah apa aja kelebihan begonia ini, apa aja kekurangannya, bagaimana tantangannya dalam merawat begonia ini, dan yang terakhir adalah bagaimana cara untuk memperbanyak begonia ini. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar teman-teman bisa langsung mencoba ataupun bisa langsung mempraktekkan tips dari budidaya saya ini mengenai begonia South Silver. Di sini kita bisa lihat ciri-ciri khususnya pada begonia South Silver ini adalah dia bagian daunnya keriting. Teman-teman bisa lihat dia bagian daunnya keriting di sebelah pinggir, dan dia bentuknya ini agak seperti keong, teman-teman. Dia bentuk tengahnya seperti menggulung ke dalam gitu, dan semua bagian dia tergulung, baik itu pada daun muda dan di daun yang sudah tua gitu. Ini dia, teman-teman bisa lihat, ini daun tuanya juga menggulung. Dia ini termasuk jenis begonia yang bertangkai panjang, tetapi dia tidak termasuk jenis begonia yang tumbuh batangnya naik ke atas, teman-teman. Dia termasuk jenis begonia yang berbonggol. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini dia. Ini sudah ukuran besar. Teman-teman bisa lihat dia hanya seperti ini tumbuh batangnya. Beda dengan begonia seperti daun ubi ataupun jenis seperti polkadot yang bisa tumbuh tinggi ke atas gitu. Untuk jenis begonia South Silver sendiri, dia memang tumbuh sedikit batang, tetapi dia lebih dominan ke areal rimbunnya, bukan untuk tingginya gitu. Selanjutnya adalah begonia ini, dia gimana saya bilang ya, kalau di daerah panas dia warnanya cenderung stabil, teman-teman. Stabil dalam artian dia warnanya masih tetap satu warna gitu. Sedangkan kalau di daerah panas, apalagi sedangkan maksud saya di daerah dingin seperti di saya ini, dia terkadang bakalan keluar warna-warna dari tengah yang seperti ini. Ini dia. Tetapi kalau di daerah panas, teman-teman kemungkinan tidak bisa dapat motif warna yang seperti ini. Gitu dia. Jadi teman-teman kalau nanti punya begonia South Silver di rumah teman-teman, coba diperhatikan, pasti agak sedikit berbeda dengan yang saya punya, tetapi dia masih tetap dalam satu lingkup jenis gitu. Jadinya teman-teman jangan berpatokan bahwa yang di tempat teman-teman itu berbeda dengan yang di video ini gitu. Selanjutnya kita bahas kelebihan dan kekurangannya adalah, yang pertama, kelebihannya ini termasuk jenis begonia yang lumayan tahan terhadap penyakit busuk daun, teman-teman. Kenapa busuk daun? Karena kemarin saya pernah coba, ini saya letakkan di areal outdoor, yang dimana langsung areal terbuka, hanya dilapisin oleh paranet. Tanaman ini lebih tahan dibandingkan dengan tanaman yang lainnya, seperti seksi marun begonianya, seperti begonia seksi bloom juga. Tanaman ini lebih tahan terhadap penyakit busuk daun gitu. Tetapi untuk penyakit busuk bonggolnya, memang tanaman ini ataupun jenis begonia yang lainnya memang sangat relatif mudah terserang oleh penyakit yang namanya busuk bonggol. Jadinya kalau penyakit busuk bonggol, dia begonia South ini masih cenderung untuk terserang gitu. Kelebihan selanjutnya adalah dia ini, teman-teman mau letakkan di areal indoor ataupun outdoor, dia bisa menyesuaikan gitu. Kenapa seperti itu? Kalau kemarin saya letakkan dia di area outdoor, dia memang bakalan lebih rimbun, teman-teman. Dia bakalan lebih rimbun, bonggolnya lebih banyak. Tetapi pada saat saya letakkan di area indoor, dia ukuran daunnya ataupun diameter daunnya bakalan lebih besar-besar gitu. Jadi itu teman-teman bisa lihat kelebihan dan kekurangannya kalau di area indoor dan outdoor gitu. Selanjutnya, kelebihan dari begonia ini adalah
dia ini cocok jadi tanaman peneduh untuk tanaman jenis-jenis begonia yang kecil gitu. Contohnya seperti begonia red chili seperti ini, saya biasanya sandingkan seperti ini teman-teman. Karena begonia South Silver ini dia bisa menjadi peneduh untuk jenis-jenis begonia yang lainnya. Selanjutnya kelebihan yang paling saya suka dari begonia South Silver ini adalah saya biasanya untuk memperbanyaknya, saya langsung memperbanyak. Jika saya lakukan stek daun, saya langsung memperbanyaknya pada areal potnya langsung gitu. Saya tanam bukan di media terpisah, saya langsung tanam di bagian pot-potnya. Kenapa seperti itu? Karena begonia jenis ini dia termasuk jenis begonia yang membuat media tanamnya itu sangat teduh teman-teman. Jadinya sangat cocok untuk bisa langsung diperbanyak. Itu adalah kelebihan dari begonia South Silver ini. Bagaimana dengan kekurangannya? Kekurangannya ini mungkin yang paling umum saya rasakan adalah dimana dia sangat boros untuk nutrisinya teman-teman. Itu dia. Jadinya mungkin bisa dibilang ini bukan kekurangan, tetapi kalau memang dalam skala banyak, memang ini menjadi kekurangan karena dia boros nutrisi. Contohnya seperti kalau saya pupuk seperti jenis begonia polkadot, begonia red chili juga, dia cukup pemberian pupuk 2 bulan sekali. Tetapi untuk begonia ini, South Silver ini, dia harus lebih sering diberikan nutrisi. Contohnya kalau sekarang saya interval pemupukan untuk begonia South Silver ini, dia sebulan sekali teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ini karena akarnya sangat banyak, media tanamnya itu dia awalnya ini kemarin dia tanahnya itu penuh teman-teman sampai dengan batas ini. Sedangkan teman-teman bisa lihat media tanamnya sudah sampai bawah seperti ini. Dapat menandakan bahwa pertumbuhan akarnya sangat banyak dan akar itu sangat boros mengambil nutrisi gitu. Jadinya kemarin itu tanahnya penuh saya buat, lama kelamaan mungkin kurang lebih ada interval 4 bulan tanah itu menyusut kurang lebih ada 4 sampai dengan 5 cm gitu. Mungkin itu bukan kekurangan, tetapi bisa juga disebut dengan kekurangan gitu, karena dia berbeda dengan jenis begonia yang lain. Kalau kekurangannya mungkin hanya itu aja teman-teman, selain perawatannya sama aja dengan yang begonia yang lain. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangannya, lebih banyak kelebihannya dibandingkan kekurangannya. Jadi teman-teman, saya sarankan wajib memiliki jenis begonia ini. Kita lanjut ke bagian bagaimana cara untuk merawatnya. Selanjutnya kita bahas untuk teknik budidayanya. Ini jenis begonia yang teman-teman wajib lakukan yang namanya penyemprotan rutin gitu. Penyemprotan rutinnya dalam artian dia wajib harus selalu disemprot seperti begonia yang lainnya gitu. Kenapa seperti itu? Karena untuk begonia South Silver sendiri sangat disukai oleh hama-hama penyakit seperti ulat ya, terkhususnya ulat-ulat yang berwarna hijau yang kecil-kecil teman-teman. Kalau teman-teman lihat nanti bisa dilihat dia nanti bakalan terkena bentuknya seperti ini. Ini dia. Teman-teman bisa lihat. Ini dia. Teman-teman bisa lihat ya. Ini dia bekas penyakitnya. Dia dimakan seperti ini. Dan terkadang itu ulat itu bakalan menggulung daun begonia yang seperti ini. Dia gulung seperti ini untuk tempat ataupun rumah ulat tersebut gitu. Jadi teman-teman perhatikan nanti begonia South Silver teman-teman, kalau ada menggulung seperti ini bukan ciri-ciri bentuk daunnya, tetapi bisa dipastikan ataupun kemungkinan ada ulat di dalam helai daunnya gitu. Untuk hama ulat sendiri sangat suka dengan begonia ini. Jadi teman-teman wajib melakukan penyemprotan yang rutin. Selanjutnya adalah untuk pemupukannya. Dia teman-teman beri pupuk organik juga boleh, beri juga pupuk kimia juga boleh, karena dia toleransi terhadap kedua pupuk tersebut. Jadinya kalau pupuk organiknya sendiri saya biasanya gunakan pupuk kotoran ayam, boleh juga teman-teman gunakan pupuk kotoran sapi, tapi dengan syarat bahwa pupuk tersebut sudah terfermentasi sempurna gitu. Selanjutnya untuk pupuk kimianya saya biasa gunakan pupuk NPK grower teman-teman, ataupun NPK. Kemarin sudah saya coba menggunakan pupuk dengan tingkat kalsium tinggi, tapi dia perubahannya hanya sedikit teman-teman. Contohnya seperti ini tadi. Dia motifnya keluar hanya sedikit seperti ini.
jadinya teman-teman boleh gunakan pupuk NPK. Itu untuk pupuknya. Dan yang tidak kalah lupa adalah karena dia termasuk jenis begonia yang rimbun, yang banyak seperti ini, daunnya lebar-lebar. Jadi teman-teman harus sering lakukan yang namanya pemangkasan. Nah, tujuan dari pemangkasan tersebut adalah agar membentuk tanaman begonia yang cantik dan membuat tanaman begonia ini tumbuh dengan maksimal, teman-teman, karena nutrisinya tidak terbagi. Contohnya seperti ini udah ukuran bonggol sebanyak ini, teman-teman bisa lihat bonggolnya udah gede-gede. Saya masih rutin lakukan yang namanya pemangkasan. Contohnya seperti ini kemarin bekas pemotongan, ini juga bekas pemotongan. Jadinya itu pemangkasan wajib dilakukan untuk begonia saud silver ini, gitu. Itu adalah tentang sedikit tentang perawatannya. Selanjutnya kita bahas yang namanya cara memperbanyaknya. Lalu untuk cara memperbanyaknya, teman-teman boleh coba dengan dua cara. Yang pertama itu adalah stek daun, seperti yang biasa. Lalu yang kedua adalah dengan stek bonggol, teman-teman. Dan di sini saya bakalan tunjukin yang pertama adalah cara memilih daun tuanya. Tetap sama dengan begonia yang lain, pilih daun yang berada di bagian paling bawah. Contohnya seperti ini. Ini kita potong. Ini dia. Lalu kita sisain sedikit seperti ini. Kurang lebih 1 cm kurang dipotong. Lalu kalau dia besarnya seperti ini, teman-teman. Ini boleh dipotong 2 karena cukup lebar ininya. Tetapi di sini yang kita coba, kita potong 1 aja. Lalu biasanya saya bakalan lakuin hal yang seperti ini nih. Saya kumpulkan seperti ini, kepal dia seperti ini, daunnya. Lalu saya potong rata seperti ini. Ini dia. Jadi bentuknya seperti ini. Kemarin udah saya jelaskan tujuannya adalah pemotongan yang seperti ini. Dia untuk menghambat laju pertumbuhan ataupun laju respirasi pada daun gitu. Jadinya daun itu bisa tetap melakukan perjalanan untuk fotosintesis karena bentuk ataupun sebagian daunnya dipotong setengahnya gitu. Jadinya itu adalah tujuannya. Karena kemarin kalau dia bentuk daunnya utuh panjang dipotong gitu lalu ditanam, biasanya itu bakalan ujung-ujung daunnya bakalan busuk ataupun kering gitu. Jadinya kalau saya buat cara seperti ini, dia lebih gampang ataupun dia nggak terkena penyakit-penyakit ataupun ciri-ciri yang seperti itu tadi. Jadi dia udah dipotong seperti ini. Dia yang penting teman-teman patokannya tadi disisain seperti ini. Lalu kalau teman-teman nggak punya medianya banyak atau wadah-wadah yang besar-besar, silahkan teman-teman gunakan cup-cup yang seperti ini aja nih. Ini saya gunakan bekas gelas aqua. Media tanamnya humus. Teman-teman kalau belum tahu cara membuat media tanam untuk persemaian begonia, silahkan teman-teman lihat di YouTube kita, sudah kita buat juga judulnya. Lalu silahkan teman-teman tanam seperti ini nih. Tanam teman-teman seperti ini, kurang lebih hanya masuk 2 sampai dengan 3 cm. Seperti ini dia. Teman-teman lihat pinggirnya ini tadi, yang kita potong tadi dia tertanam kurang lebih 2 sampai dengan 3 cm. Ini dia. Oke, bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman di daerah teman-teman area yang terlalu panas, silahkan teman-teman tutup bagian atas ini dengan plastik bening, teman-teman. Supaya tujuannya adalah untuk menghambat yang namanya penguapan pada media tanam itu, penguapan airnya gitu. Jadi silahkan teman-teman tutup. Tetapi kalau kondisi lingkungan teman-teman stabil, silahkan teman-teman buka seperti ini aja. Oke, ini adalah cara untuk memperbanyaknya.